Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Muhammad Ainul Habib, Dila Udina Handi, dan Auliana Izzatun Nisa akan mempresentasikan tentang aliran pemikiran modern dalam Islam. Apa sih modern itu? Seringkali kita menjumpai kata modern baik di dalam koran, majalah, atau berbagai sumber informasi lainnya. Modern adalah terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir seseorang yang sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan modernisasi dalam ilmu sosial diartikan sebagai bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau tradisional menuju keadaan yang lebih modern agar tercapai kehidupan masyarakat yang makmur. Seiring berkembangnya zaman, kita dituntut untuk berpikir luas dan menyesuaikan tantangan. Oleh karena itu, terbentuklah beberapa pemikiran dalam Islam. Latar belakang terbentuknya aliran pemikiran dalam Islam ini pada mulanya diawali oleh peristiwa tahkim yang terjadi pada saat perang Siffin antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang ini menyebabkan munculnya dua golongan, yaitu Syiah dan Khawarij. Syiah adalah orang yang tetap dalam barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Khawarij adalah golongan yang keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya, mereka terbentuk atas kepentingan politik, tapi kemudian mereka berubah menjadi aliran akidah. Perkembangan pemikiran Islam mulai berkembang sejak dinasti Bani Umayyah, sedangkan kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah. Karena pada masa dinasti Abbasiyah, para khalifah memberikan dukungan berupa fasilitas dan kebebasan berpikir, sehingga pada masa tersebut banyak para cendekiawan muslim yang lahir. Tetapi setelah dinasti Bani Abbasiyah jatuh, peradaban Islam mulai mundur dan berakibat merosotnya aktivitas pemikiran umat Islam. Lahirnya pemikiran modern dalam Islam juga dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni satu, faktor eksternal, dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal berupa imperialisme dan kontak modernisme dengan Barat. Pada saat itu, Bani Abbasiyah mengalami banyak perpecahan dan pemberontakan. Maka hal ini memicu bangsa Barat untuk menguasai perdagangan timur dengan cara merampas daerah yang dikuasai oleh dinasti Bani Abbasiyah. Sejak abad ke-16, Barat mengalami kemajuan, yaitu lahirnya para pemikir modern yang menyuarakan kemajuan ilmu pengetahuan dan menumbangkan kekuasaan agama. Sementara itu, umat Islam masih terjebak dalam kemunduran, mulai menyadari pentingnya kemajuan dan berpikir bagaimana mengembalikan kemajuan Islam seperti yang mereka capai sebelumnya. Faktor internal meliputi kemunduran pemikiran Islam dan bercampurnya unsur Barat dengan Islam. Kemunduran pemikiran terjadi akibat ditutupnya pintu ijtihad yang menimbulkan pertikaian dalam masalah khilafiyah dengan pembatasan mazhab fikih 4 imam saja. Penutupan pintu ijtihad ini menimbulkan dampak negatif untuk umat Islam karena tidak lagi mempunyai semangat mempelajari hal baru. Mereka hanya melakukan pengulangan sesuai yang tertulis tanpa mengikuti perkembangan ruang dan waktu. Bercampurnya unsur Barat dengan Islam karena sebelum abad ke-19 Masehi,
umat Islam banyak yang tidak mengenal agamanya dengan baik, sehingga banyak unsur di luar Islam dianggap sebagai agama. Maka tercampurlah agama Islam dengan unsur-unsur luar yang menyebabkan terjadinya bid'ah, khurafat, dan tahayul. Karena pada abad ke-18 para cendekiawan mulai tersadar dan mulai mengejar keterlambatannya dengan Eropa, tokoh-tokoh yang menyuarakan kebangkitan dan pembaharuan terhadap Islam adalah 1. Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1897 di Istanbul. Beliau memiliki ide pembaharuan, yakni menginginkan bentuk negara dan pemerintahan adalah republik dengan kebebasan berpendapat, sistem demokrasi, dan pan-islamisme. Yang kedua adalah Muhammad Abduh. Lahir di Delta Nil, Mesir pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1905. Beliau mengemukakan pendapatnya tentang pembaharuan, yaitu jumud sebagai faktor utama kemunduran Islam. Jumud berarti keadaan membeku atau statis yang membuat umat tidak mau menerima pembaharuan. Yang kedua adalah masalah ijtihad. Beliau membuka pintu ijtihad dan memerangi taklid buta pada ulama terdahulu karena dapat menghentikan pikir dan akal berkarat. Selain itu, menghambat perkembangan bahasa Arab dan perkembangan susunan masyarakat Islam. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, beliau menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam atau sunnatullah. Maka dengan berarti Islam adalah agama yang sesuai dan mengikuti perkembangan modern. Yang keempat, dalam bidang keluarga dan wanita. Sesungguhnya umat terdiri dari rumah-rumah. Jika unit-unit keluarga baik, maka umat pun akan baik. Yang ketiga adalah Muhammad Rashid Ridho. Lahir di Suriah pada tahun 1865 dan wafat pada tahun 1935. Ide pembaharuan beliau adalah bid'ah dan faham fatalisme. Yang kedua, masalah ijtihad, dan yang ketiga adalah pan-islamisme. Yang keempat adalah tokoh pembaharuan dari Nusantara, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dan wafat pada tahun 1923. Ide pembaharuan beliau adalah yang pertama, setelah pulang dari Mekah, beliau pulang ke kampung halamannya, kemudian merubah arah kiblat masjid yang terdapat di kampung halamannya. Yang kedua adalah menentang taklid buta. Aliran pemikiran primitif. Aliran pemikiran primitif adalah pemahaman pemikiran oleh masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Primitif selalu berkaitan dengan desa dan tradisional. Di kalangan umat Islam terdapat orientasi pemikiran ideologis yang dianggap mewakili kelompok yang ada, yaitu yang pertama, tradisionalis konservatif. Mereka cenderung melestarikan apa yang diajarkan oleh para ulama salaf, atau bisa disebut menentang modernisasi. Yang kedua adalah kelompok reformis modernis yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang relevan. Jika terdapat praktik tradisional, maka harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kelompok ketiga adalah kelompok modernis. Mereka menjadikan agama sebagai landasan menghadapi modernitas dan
menginterpretasikan agama sesuai dengan kebutuhan modern. Kecenderungan dalam modernisasi terjadi pada akhir abad ke-19 yang membuat umat Islam terpecah menjadi kelompok yang terbaratkan dan kelompok tradisionalis. Kemudian, kelompok modernis mencoba mempersatukannya. Hal ini menyebabkan munculnya kelompok radikal yang sering menjadikan agama sebagai doktrin dalam kehidupan bermasyarakat. Ormas-ormas yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan para ulama. Didirikan di Kampung Kertopaten, Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi ini menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan pola pikir dengan mengambil jalan tengah antara kaum ekstrem rasionalis dan skripturalis. Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik secara terminologis, yaitu gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Misi Muhammadiyah adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai ajaran Rasulullah, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam, menyebarkan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran, dan mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah organisasi sosial independen untuk studi dan penelitian tentang Quran dan hadis. Didirikan oleh Dr. Andes Nur Hashim, Dr. Andes Edi Masyadi, Dr. Andes Bahroni Ertanto, Sutojo Wirjo Atmojo Wijono pada tanggal 1 Juli 1972 di Kota Kediri. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial sesuai dengan Pancasila. Wahabi atau Salafi adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang dari dakwah seorang teolog muslim abad 18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Organisasi ini mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-19. Dimulai sejak 3 orang haji yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Siobang. Pengaruh tersebut mulai terlihat ketika penentangan terjadi terhadap praktik yang dianggap bid'ah. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Dan maaf apabila ada salah baik perkataan maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.